Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UT saya, yaitu tentang membuat bahan ajar menggunakan media digital. Tematik kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo, temukan pesan moral dalam teks tersebut. Pesan moral dalam cerita. Pesan moral dalam cerita bisa disebut sebagai amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat disampaikan melalui tokoh cerita, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Berdasarkan penyampaiannya pesan moral atau amanat ini bisa kita temukan dalam cerita, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Yang pertama, pesan secara tersurat, yaitu dinyatakan secara langsung atau tertulis dalam cerita. Dan yang kedua, pesan secara tersirat, yaitu dinyatakan secara tidak langsung dalam teks cerita. Artinya, pesannya itu ada, tapi tidak langsung dituliskan. Pesan moral dapat diperoleh setelah kita memahami keseluruhan isi cerita. Yang pertama, cara menentukan pesan moral. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan unsur cerita seperti tokoh, penokohan, latar, dan konflik. Dan yang ketiga, tentukan pesan moral cerita berdasarkan unsur cerita yang telah kamu temukan. Oke, baik adik-adik, di sini kakak akan bercerita tentang taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik, dan Momo, si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi sayang, sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan.
Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bersama lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang bisa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Oke adik-adik, di sini ada teks kosong, nanti dituliskan pesan moral dari cerita tersebut. Yang berikut, apakah pada cerita taman bermain yang hilang, kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Yang berikut, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram di bawah ini. Kaitkan sikap-sikap yang kamu temukan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap yang baik yang ditunjukkan dalam cerita tersebut adalah bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Sikap yang tidak baik pada cerita tersebut adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang baik kita tunjukkan dengan sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, merawat tanaman dengan baik. Yang ketiga, ikut peduli menjaga kebersihan sungai. Yang berikut, kita harus menjauhi sikap-sikap tidak bertanggung jawab. Di sini yang pertama, merusak tanaman di taman kota. Yang kedua, mencoret-coret fasilitas umum. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Sampai ketemu di hari berikutnya, adik-adik. Terima kasih.